Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dia Bukan Murid Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada kebanggaan dalam dirimu menjadi pengikut Tuhan Yesus? Apakah kita bahagia menjadi orang Kristen? Dua pertanyaan ini sengaja saya ajukan untuk dijawab dalam hati. Hampir dapat saya pastikan bahwa Anda pasti bangga dan bahagia menjadi orang Kristen. Maafkan saya kalau anggapan saya ini salah. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita bangga menjadi orang Kristen? Kali ini saya tidak memprediksi apa yang ada dalam hatimu, tapi aku dapat berbagi kepadamu mengapa aku bangga dan bahagia menjadi orang Kristen. Aku bangga menjadi orang Kristen sebab aku diperkenankan belajar dari Yesus tentang arti menjadi orang baik. Alasan berikutnya, orang baik selalu dicari orang dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu kita kaya atau berkelimpahan. Yang penting bisa berbagi dan saling memperhatikan. Tidak perlu menjadi orang penting, sebab lebih penting menjadi orang baik. Kebahagiaan menjadi orang Kristen adalah karena kita bisa membahagiakan orang lain, berduka dengan yang sedih, bergembira dengan mereka yang bersuka cita. Tuhan tidak menghendaki kita iri pada yang baik dan terpuji yang dilakukan oleh orang lain, bahkan kalau dia bukan orang Kristen. Saudara-saudari terkasih, inilah sebagian firman yang kita dengarkan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yohanes seolah tidak siap menghadapi kenyataan bahwa ada orang yang bukan pengikut Yesus bisa mengusir setan. Bukan saja tidak siap menerima kenyataan itu, Yohanes juga bertindak. Ia mencegah orang itu mengusir setan dalam nama Yesus hanya karena dia bukan murid Yesus. Menghadapi persoalan seperti itu, Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan arahan yang benar yang seharusnya dipegang para muridnya. Sabdanya, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Inilah realitas pastoral atau pelayanan yang dihadapi oleh pengikut Yesus pada awal perkembangan gereja. Ternyata orang bukan Kristen pun dapat melakukan hal-hal yang biasanya menjadi monopoli orang Kristen. Mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka dianggap tidak berhak menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Apakah memang begitu?
Saudara-saudari terkasih, ya, betul bahwa ada kenyataan di luar sana, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus memanfaatkan nama Yesus untuk mendatangkan kebaikan seperti mujizat pengusiran setan. Tentu saja itu menimbulkan tanda tanya dan pertanyaan. Ada apa dengan orang ini? Mengapa dia memakai nama Yesus? Nama Yesus itu ternyata diakui dan disadari oleh mereka yang bukan pengikut Yesus sebagai nama yang berkuasa. Atas dasar pengetahuan dan keyakinan mereka, mereka lalu mencoba memanggil nama Yesus untuk mendapatkan anugerah mujizat itu. Apa yang salah dengan tindakan mereka menggunakan nama Yesus? Naluri kita yang berpikiran sempit dan eksklusif menyikapi hal itu sebagai bentuk penyimpangan atau bahkan mungkin pelecehan agama atau pencatutan nama Yesus untuk kepentingan sesaat saja. Namun, pengalaman Yohanes dan murid Tuhan itu oleh terang Roh Kudus dinyatakan dalam firman Yesus bahwa tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tidak ada yang salah dengan perbuatan mereka dan tidak perlu dicegah kalau oleh pemanggilan nama Yesus orang diselamatkan dan Allah dimuliakan. Untuk dua tujuan itulah setiap mujizat dan karya Yesus diizinkan Allah Bapa untuk terjadi dan dialami banyak orang yang dilayaninya. Kalau Yesus menyembuhkan orang tuli, orang kusta, bahkan membangkitkan orang mati, tujuannya agar Allah dimuliakan dalam nama Yesus. Saudara-saudari terkasih, terkadang kebanggaan kita sebagai orang Kristen berada dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena sejatinya seorang Kristen adalah Kristus yang lain, yang hadir di tengah zaman ini dan menebarkan kebaikan dan kebahagiaan untuk semua orang. Tetapi yang terjadi, kita ingin mempunyai rahmat Tuhan itu secara eksklusif untuk diri kita dan untuk kepentingan kita sendiri. Itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kalau ada orang bukan Kristen mengambil kesempatan untuk menghadirkan karya Allah dan orang bisa mengalami kuasa nama Yesus, apa ada yang salah? Sejauh orang itu memiliki keyakinan bahwa nama Yesus bisa menjadi berkat untuk seseorang, kita tidak memiliki hak untuk mencegahnya. Yang tidak dikehendaki oleh Tuhan adalah pelecehan atas nama Yesus. Maka, jika dalam nama Yesus orang memohon karunia kesembuhan, karunia keberkatan atau karunia keselamatan, maka Tuhan pasti mengizinkan hal itu terjadi. Itu berarti Tuhan menghendaki kebaikannya itu boleh dialami oleh siapapun. Karena Allah Bapa yang diperkenalkan Yesus adalah Allah yang murah hati. Ia menurunkan hujan dan mengadakan panas untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen atau orang baik saja. Jika orang menggunakan nama Yesus dan memuliakan Allah, jangan cegah dia. Bersyukurlah karena nama Yesus diimani.
Apakah aku bangga bahwa nama Yesus digunakan untuk kebaikan sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun ada orang yang tidak mengenal Yesus, memuliakan nama-Mu dengan menyebut nama Yesus. Bantulah kami tetap memperkenalkan nama Yesus dengan terus melakukan kebaikan bagi sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.